Hai anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran mengidentifikasi teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran ini, siswa mampu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi yang berupa paparan peristiwa atau fenomena. Ayo kita mulai pelajaran kita. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik peristiwa maupun fenomena terjadi melalui sebuah proses. Proses tersebut dapat dibagi menjadi dua, yang terjadi secara alamiah dan dilakukan oleh manusia. Peristiwa dan fenomena yang mengandung proses yang terjadi secara alamiah, penjelasan terjadinya suatu proses tersebut di dalam sebuah teks yang disebut teks eksplanasi. Sedangkan peristiwa dan fenomena yang mengandung proses yang dilakukan oleh manusia, penjelasan terjadinya suatu proses tersebut di dalam sebuah teks yang disebut teks prosedur. Kesimpulannya, teks eksplanasi adalah teks yang menjabarkan proses terjadinya sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi secara alamiah. Mari kita simak struktur teks eksplanasi beserta dengan penjelasannya. Struktur teks eksplanasi dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penjabaran secara umum. Kedua, penjabaran sebab akibat atau secara urut. Yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Penjelasan dari penjabaran secara umum. Penjabaran secara umum merupakan bagian awal dari teks eksplanasi yang berisi pernyataan dan penjabaran secara umum tentang suatu fenomena atau kejadian yang akan dijelaskan proses terjadinya atau proses pembentukannya. Di bagian penjabaran sebab akibat secara urut, bagian dari teks eksplanasi yang menjabarkan proses terjadinya atau proses pembentukan sebuah fenomena atau peristiwa. Bagian ini dijabarkan secara urut, proses dari bagian awal sampai akhir. Bagian terakhir yaitu bagian interpretasi atau kesimpulan. Bagian akhir dari teks eksplanasi berisi kesimpulan atau pernyataan tentang fenomena atau peristiwa yang dijadikan topik di dalam teks yang telah dijelaskan prosesnya. Tidak hanya fenomena alam yang dapat dijadikan topik pembahasan dalam teks eksplanasi, tetapi fenomena sosial pun dapat dituliskan melalui teks eksplanasi. Contoh fenomena alam: zona waktu, petir, pelangi, hujan, dan lain-lain. Contoh fenomena sosial: sedentari, nomofobia, revolusi mental, dan lain-lain. Simaklah teks eksplanasi berikut ini. Pelangi, penjabaran secara umum. Pernahkah kalian melihat barisan warna indah di langit sore hari sesaat setelah hujan? Ya, masyarakat Indonesia biasanya menyebutnya dengan pelangi. Pelangi merupakan suatu fenomena optik berupa lengkungan setengah lingkaran di langit yang memiliki bermacam warna. Bagaimana warna-warna pada pelangi dapat muncul? Serta mengapa pelangi tidak selalu muncul sehabis hujan? Penjabaran sebab akibat urut. Pelangi terbentuk karena adanya aktivitas fisik antara matahari, udara, dan butiran air hujan. Fenomena fisik tersebut dibagi menjadi 4 proses, yaitu refleksi atau pemantulan, refraksi atau pembiasan, dispersi atau penguraian, dan refleksi internal total. Proses diawali saat sinar matahari membentur tetesan air hujan. Sebagian cahaya putih dari matahari akan dipantulkan oleh air hujan ke udara atau refleksi, sedangkan sebagian lainnya diteruskan dan mengalami pembelokan ketika berada di dalam butiran air hujan. Proses pembelokan cahaya mengalami perlambatan karena perbedaan medium satu dengan lainnya, yaitu dari udara ke air. Air di atmosfer yang lebih padat dari udara menyebabkan cahaya yang masuk mengalami penurunan kecepatan dan akhirnya terjadi perpindahan arah atau pembelokan, atau disebut refraksi.
Cahaya putih matahari atau yang disebut polikromatik merupakan gabungan dari berbagai warna yang memiliki spektrum masing-masing dengan panjang gelombang yang berbeda pula. Ketika cahaya putih matahari yang telah dibelokkan dalam butiran air keluar kembali ke udara, maka proses yang semula lambat kembali cepat. Ini sebagai akibat dari medium udara yang kurang padat dibandingkan air. Perbedaan kepadatan antara air dan udara inilah yang membuat cahaya matahari semula berwarna putih menjadi bermacam-macam warna karena adanya penguraian cahaya yang telah dibelokkan pada sudut yang berbeda. Proses ini disebut dispersi. Saat cahaya matahari berada dalam butiran air hujan dan mengalami pembelokan atau refraksi, harus ada yang dinamakan refleksi interna total atau disebut juga pemantulan total. Refleksi interna total dapat terjadi jika sudut insiden lebih besar dari sudut kritis. Jika pemantulan total tidak terjadi, maka pelangi tidak akan tampak dan cahaya matahari hanya akan menembus air hujan dan terus bergerak menjauh. Seperti diketahui bahwa saat pelangi muncul terlihat beberapa warna yang ditangkap oleh mata, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yang disebut sebagai cahaya tampak. Cahaya tampak tersebut dapat terlihat karena adanya pertemuan medan magnet dan medan listrik. Ketujuh warna pelangi memiliki panjang cahaya yang berbeda-beda pada setiap warna. Hal ini yang membuat mengapa warna merah akan selalu di atas dan ungu di bawah. Rentang panjang cahaya ketujuh warna antara 380 sampai 750 nanometer dengan frekuensi 790 sampai 400 terahertz. Warna merah merupakan warna dengan panjang gelombang paling panjang dan frekuensi paling rendah, sedangkan warna ungu sebaliknya. Begitulah mengapa ungu dan merah tidak akan pernah berada pada posisi bersebelahan. Sedangkan untuk kelima warna lainnya akan mengisi posisi tengah sesuai dengan panjang gelombang masing-masing. Perlu diketahui bahwa pelangi hanya dapat dilihat jika posisi pengamat ada pada tempat yang tepat, di mana pengamat harus membelakangi matahari. Sebagai tambahan, jika pelangi hanya akan muncul saat hujan dan terdapat matahari. Interpretasi atau kesimpulan. Setelah mengetahui bagaimana pelangi terbentuk, sekarang kita mengerti bahwa proses tersebut melewati beberapa fase: refleksi, refraksi, dispersi, dan total internal refleksi, hingga muncul deretan warna indah di atas langit. Proses yang merupakan gabungan interaksi fisika antara elemen air, udara, dan sinar matahari tersebut menjadikan bahan pembelajaran bahwa hal yang terlihat sederhana di alam, sekalipun seperti pelangi, ternyata memerlukan suatu proses alam yang panjang agar menjadi indah. Untuk lebih dapat memahami teks eksplanasi, kamu dapat menyusun pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah tema teks tersebut? Kedua, objek apakah yang sedang dibahas dan mengapa penulis menulis teks ini? Ketiga, bagaimana penulis menjelaskan tentang objek tersebut? Keempat, apakah sebagai pembaca kamu mengerti tentang objek yang ditulis oleh penulis? Kelima, ceritakanlah pengalamanmu melihat pelangi secara singkat. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di atas di buku kegiatan. Sekaranglah waktunya untuk mengerjakan latihan yang terdapat di dalam buku kegiatanmu. Mengidentifikasi teks eksplanasi. Selamat mengerjakan!